Oke, hari ini kita bakal bedah satu berkas kasus investigasi supernatural yang, wah, udah lama banget nih nggak kesentuh. Kita akan menyelami satu misi tunggal yang penuh dengan bahaya tak kasat mata dan rahasia-rahasia kuno. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya. Coba deh kalian bayangin kalian ada di rumah berhantu, kejebak, dan lagi diserang sama sesuatu yang bahkan nggak punya wujud fisik. Jadi, gimana cara ngelawannya? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kalian bayangin. Ternyata nih, langkah pertamanya itu bukan pakai mantra atau ritual kuno. Ini justru dimulai dengan kunjungan ke tempat yang, ya, bisa dibilang sangat khusus. Nah, ini dia nih, peta investigasi kita kali ini. Kita akan ngikutin jejak investigator kita, Klein, mulai dari persiapan misinya, pertempurannya, sampai ke penemuan mengejutkan yang bakal mengubah segalanya. Jadi, target kita itu sebuah rumah di Jalan Verdi nomor 32. Tempat ini bukan sekedar rumah kosong biasa loh. Disinilah sebuah artefak kuat pernah ditemukan dan seorang penyusup tewas secara misterius. Klien tahu banget ada yang nggak beres di sana. Tapi dia juga cukup pintar buat gak nekat masuk tanpa persenjataan yang tepat. Jadi gimana caranya seorang investigator supernatural siap-siap? Iya jelas dia nggak pergi ke toko biasa dong. Dia mendatangi sebuah pertemuan rahasia, semacam pasar gelap di mana barang dagangannya itu jauh lebih aneh dari yang bisa kita bayangkan. Coba deh perhatiin adegan ini. Ada pembeli yang nawarin 600 pound. Itu jumlah yang gede banget ya, buat satu set peluru khusus. Tapi penjualnya nolak mentah-mentah. Kenapa? Karena dia lebih pengen sebuah formula ramuan rahasia. Nah, ini nunjukin fakta penting. Di dunia ini, pengetahuan rahasia itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas. Dan ini dia hasil belanjanya. Bukan sembarang amunisi ya. Ada 20 peluru pemurni yang diukir simbol suci buat ngehancurin roh. 20 peluru pemburu iblis buat ngelawan makhluk-makhluk rusak. Dan 10 peluru pengusir setan yang paling kuat buat entitas jahat. Setiap peluru ini dirancang buat ancaman yang spesifik banget. Oke, sekarang dia siap. Berbekal senjata barunya, Klein akhirnya mantap melangkah masuk ke rumah di Jalan Verdi. Dan nggak butuh waktu lama, dia langsung berhadapan muka dengan apapun itu yang menghantui tempat ini. Dia mulai coba turun tangga dari lantai 2, tapi anehnya dia malah sampai lagi di puncak lantai 2. Dia kejebak dalam semacam putaran ruang yang bikin bingung. Setiap kali dia coba turun, dia cuma balik lagi ke tempat semula. Tempat itu benar-benar lagi ngacak-ngacak logikanya. Terus, serangannya dimulai. Tiba-tiba, hawa dingin yang nusuk tulang menjalar, bikin badannya lumpuh total. Sebuah kekuatan tak kasat mata mulai memutar lehernya. Dan yang paling serem, tangannya sendiri dipaksa buat mencekik dirinya. Gimana coba cara ngelawan musuh yang bahkan gak bisa kamu lihat? Nah, disinilah kelihatan cerdiknya si Klein. Dia lempar peluit tembaga ajaib sebagai umpan. Pas entitas tak terlihat itu nyambar umpannya, Klein gak nembak ke sembarang arah. Dia nembak ke arah peluitnya, tepat ke ruang kosong di mana dia tahu targetnya ada. Terdengar jeritan mengerikan, dan semua siluet manusia kebakar jadi abu dalam api keemasan. Ancaman berhasil dilumpuhkan. Hantunya sih udah beres, tapi penyelidikan yang sebenarnya justru baru aja dimulai. Di ruang bawah tanah, Klein nemuin sebuah buku catatan tua yang ngungkapin sejarah yang jauh lebih kelam dan tragis daripada sekedar rumah berhantu biasa. Buku catatannya dibuka dengan kalimat yang, wah, penuh ambisi. Penulisnya yakin banget kalau dia ada di ambang mengembalikan kejayaan keluarganya yang udah lama hilang. Sayangnya, dia sama sekali nggak sadar kalau tindakannya itu justru jadi penutup dari sejarah tragis keluarga mereka. Buku catatan itu ngejelasin sejarah keluarga Abraham. Dulu, mereka ini salah satu keluarga bangsawan paling kuat, tapi setelah leluhur mereka menghilang dalam sebuah perang besar, kutukan mengerikan menimpa mereka. Setiap anggota keluarga yang mencoba pakai kekuatan supernatural, pasti jadi gila. Dan ini nih inti kutukannya. Leluhur mereka yang dikenal sebagai Tuan Dor itu ternyata terperangkap di dimensi lain. Teriakan putus asanya minta tolong itu terdengar oleh keturunannya. Tapi karena kekuatannya yang luar biasa, bisikan itu malah bikin mereka gila, terutama pas bulan purnama, waktu sekat antar dunia lagi tipis-tipisnya. Dan inilah kesalahan fatalnya. Di catatan terakhirnya, si penulis dengan semangat nyatain rencananya buat minum ramuan supernatural. Pas malam bulan purnama. Dia pikir itu waktu terbaik, paling kuat. Padahal dia nggak sadar kalau dia lagi jalan lurus ke pemicu kutukan keluarganya.
dia langsung kehilangan kendali saat itu juga. Oke, sekarang kita sampai ke bagian pentingnya. Setelah ngadepin maut, ngungkap tragedi ribuan tahun, apa sih yang sebenarnya didapetin Klein? Apa imbalan dari misi yang bahaya banget ini? Harta karun yang sebenarnya itu bukan emas atau artefak, tapi informasi yang tertulis di buku catatan itu. 3 formula ramuan supernatural lengkap, dari apprentice sampai astrologer. Ini adalah pengetahuan rahasia, semacam cetak biru untuk mendapatkan kekuatan. Ini benar-benar ngegarisbawahi tema utama dari kasus ini. Di dunianya Klein, aset yang paling kuat itu bukan kekayaan atau senjata, tapi rahasia yang kamu pegang. Pengetahuan? Ya, itulah mata uang yang paling laku. Dan klien ini orangnya gerak cepat. Dia langsung manfaatin aset barunya, berencana buat nuker salah satu formula, yaitu Trickmaster, dengan item-item supernatural lain yang lebih praktis. Dia mengubah pengetahuan jadi sumber daya nyata, ngebuktiin betapa berharganya penemuan dia. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Apa sih kekuatan sejati itu? Apakah dengan memiliki senjata yang hebat atau memiliki pengetahuan buat menciptakan 1000 senjata lagi? Kasus di Jalan Verdi ini ngasih bukti kalau kadang satu perpustakaan itu bisa jauh lebih mematikan daripada gudang senjata.